Maaf banget, aku baru bisa upload video sekarang karena kemarin aku harus mudik pulang ke kampung halaman bertemu keluarga. Ada kakek, nenek, paman, tante, sepupu yang lainnya. Jadi harap maklum kalau aku betah di sana. Maksudnya harap maklum kalau aku baru bisa buat video sekarang. Karena banyak yang request edit Dumb Ways to Die jadi realistis lagi, kali ini aku akan lanjutin part keduanya. Kematian yang aku pilih kali ini ada 3. Ditimpa bola besi, kesambar petir, dan kepala meledak di luar angkasa. Gila, editan kali ini harusnya makin gokil sih, karena tragis dan brutal banget. YouTube, please be nice to me, okay? I'm just trying to entertain my few subs, so don't hit me with a community strike. Aku mulai dengan kematian pertama yang ditimpa bola besi. Karakter malang yang mengalami tragedi ini adalah Dumbbell. Ceritanya, dia lagi gelantungan di atas rantai yang terkait ke bola besi. Pas dia jatuh, bola besinya copot dan menimpa tubuhnya. Like dan subscribe kalau kalian gak mau digeprek bola besi ini. Langkah pertama untuk memulai mimpi buruk ini, aku mengganti tekstur bola dengan efek besi berwarna hitam legam kayak muka bah. Setelah itu, aku tambahin sedikit shadow di bagian bawahnya untuk menambah volume dan memperkuat kesan 3D dari bola tersebut. Setelah mengganti rantainya dengan rantai baru yang memiliki efek karat, aku mengubah warnanya jadi hitam biar senada dengan bola besi. Setelah itu, aku menggambar ulang bentuk tubuh Beans dengan teknik painting. Setelah tubuhnya jadi, aku menambahkan sport sweatband yang berbulu seperti handuk ke bagian kepalanya. Warnanya aku ubah jadi biru muda dengan tambahan strip biru tua mengikuti gambar aslinya. Setelah menambahkan tekstur kulit ke tubuh Beans, aku menambahkan efek shadow dan pencahayaannya biar tubuhnya kelihatan lebih realistis. Setelah itu, aku manggil jasa bersih-bersih untuk ngilangin noda Maksudnya noda saus tomat yang menggenang. Dia ini orang bikini bottom guys, dan ini kali pertama aku hire dia untuk bersih-bersih. Nice, sekarang saatnya aku menambahkan tekstur rumput tepat di bawah tubuh Beans. Bagian tepinya aku buat lengkung seperti ini dan sisanya tidak ada yang aku ubah karena udah pas. Alih-alih nambahin 2 gunung kembar, aku kepikiran untuk nambahin objek perbukitan yang lebih landai. Aku juga nambahin alang-alang biar permukaannya lebih variatif. Setelah itu, aku buat latarnya kelihatan cerah dengan visual awan putih dan langit biru. Karena permukaan bukitnya terlalu mulus dan itu nggak kelihatan alami, aku kepikiran untuk nambahin efek rumput di bagian tertentu dengan teknik painting dan brush khusus. Hasilnya, ciamik soro. Sebagai penutup di bagian perbukitan ini, aku ubah warnanya jadi lebih gelap dengan mengatur level exposure-nya. Ada sedikit kendala pas aku nambahin efek saus tomat di editan kali ini. Masalahnya, grafis saus tomat dan permukaan rumputnya nggak ngeblend, kesannya jadi kayak ngambang gitu. Setelah mikirin solusinya, aku mutusin untuk gambar ulang efek saus ini dengan brush berbentuk rumput. Walaupun sausnya jadi nggak kelihatan menggenang, tapi penyebarannya lebih alami, merata, dan aku suka. Biar editan kali ini lebih brutal, aku punya ide untuk nambahin efek pecahan di tubuh Beans, memberi kesan kalau bola besi ini nggak cuma nimpa, tapi juga merusak. Caranya, aku menggambar bagian tubuh yang mencuat di berbagai titik seperti ini, lengkap dengan daging dan saus yang mengalir, dan sisanya menyebar di atas rumput. Tak lupa, aku juga menambahkan cipratan saus di bagian bola besinya. Setelah memperbaiki posisi elemen visual yang kurang pas dan gak enak dilihat, aku tutup proses editan pertama ini dengan mengatur warna dan pencahayaannya di Camera Raw Filter. Ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Geprekannya udah menggeprek banget kan? Guys, masa ada yang bilang aku psikopat karena suka ngedit yang beginian? Padahal bikin konten kayak gini jadi cara sehat untuk nyalurin bakat. Daripada aku praktekin langsung ke tetangga yang suka julid ya kan? Mending aku cutting-cutting elemen visual di Photoshop daripada cutting yang lain. Kematian berikutnya adalah kesambar petir. Dan karakter malang yang ngalamin kejadian tragis ini adalah Dummkopf. FYI, dalam bahasa Jerman, nama ini secara harfiah berarti kepala bodoh. Dan emang sesuai kelakuannya. Karena orang nekat mana yang berani angkat garpu di tengah badai kayak si Dummkopf ini? Ya kesambar petir lah. Langkah pertama untuk mengawali kekonyolan ini adalah membentuk ulang tubuh Beans menggunakan pen tool dan brush. Setelah itu, aku menambahkan tekstur kulit untuk setiap bagian tubuhnya, lengkap dengan pencahayaan dan shadow-nya biar hasilnya makin realistis. Bagian wajahnya nggak berubah, aku mengikuti bentuk yang udah ada dan hanya menambahkan shadow untuk mengejar efek 3D.
Sekarang aku membutuhkan garpu, tapi belajar dari kesalahan sebelumnya, mengambil perabotan punya mama tampaknya bukan ide bagus. Karena setelah itu aku dikejar dan hampir dipukul pakai sapu. Guys, saran dariku jangan macam-macam sama ras terkuat di bumi kalau kalian mau berumur panjang. Untungnya aku udah punya solusi. Setelah belajar cara hidup ninja, sekarang aku bisa summon perabotan pakai gulungan kayak gini. Praktis banget cuy. Setelah nambahin garpu ke tangan Beans, aku menggambar lengkungan tangan biar karakter Beans ini bisa memegang garpu lebih proper. Langkah selanjutnya, aku menambahkan tekstur rumput dan objek semak-semak yang ada di belakang karakter, lalu mengganti langitnya dengan latar awan mendung. Bisa kalian lihat, warna rumput di gambar ini masih cerah, tidak sinkron dengan latarnya yang gelap. Biar warnanya nggak jomplang, aku harus menambahkan efek malam hari seperti ini dan mengatur opasitasnya. Ketika Damkov kesambar petir, untuk sesaat tubuhnya jadi transparan dan tulang-tulangnya kelihatan kayak X-ray. Untuk mengejar efek itu, aku menambahkan grafis tulang manusia dan menyusunnya sedemikian rupa sampai dirasa pas dengan bentuk tubuh Beans. Setelah itu, aku menerapkan efek screen pada layar tulang biar hasilnya jadi transparan dan sedikit bercahaya kayak gini. Bagian paling penting di editan kali ini adalah efek petir. Aku menggunakan aset yang udah ada di internet dan menyempurnakannya dengan brush yang ditambah efek glow. Hasilnya, aku bisa gambar efek petir tipis-tipis kayak gini. Ini satisfying banget guys, rasanya kayak punya Chidori sendiri. Langkah berikutnya, aku menambahkan efek shadow di bagian semak-semak dan di bawah tubuh Beans. Pada titik ini aku baru sadar kalau efek hujannya ketinggalan dan bahkan rumputnya masih kelihatan botak kayak kepala Deddy kok bisa. Setelah memperbaikinya, aku edit pencahayaannya dan warnanya biar lebih maksimal pakai Camera Raw Filter. Dan ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Kematian terakhir di konten kali ini adalah kepala meledak di luar angkasa yang dialami oleh Numskull. Dalam ceritanya, dia nggak sengaja lepas helm astronotnya yang membuat kepalanya meledak. Langkah pertama yang aku lakukan adalah memisahkan objek dan menambahkan latar pemandangan bintang-bintang di luar angkasa. Setelah itu, aku mengganti objek bulan dengan versi baru yang lebih realistis, tapi masih ada sentuhan kartunnya, sedikit. Aku menyebutnya stylized realism. Untuk bagian kostum astronot, aku gambar ulang dengan shape yang kemudian aku bentuk mengikuti gambar aslinya. Biar hasilnya lebih realistis, aku mencari aset di internet dan menemukan situs yang menyediakan banyak gambar antariksa. Kebetulan di sana ada gambar sarung tangan astronot yang bisa aku download secara gratis. Dengan ini, aku nggak perlu membuat tangan secara manual. Dan setelah menambahkan tekstur kain ke bagian lengannya, aku pun berhasil menyelesaikan satu bagian dengan cukup baik. Aku menggunakan cara dan tahap yang sama untuk bagian kakinya. Bagian sulitnya adalah bagaimana cara membuat gambar itu menyatu dengan gambar yang telah kita buat. Kuncinya, mainkan warna dan bayangan. Untuk bagian tangan yang lainnya, aku menggunakan gambar sarung tangan yang sama tapi dengan angle yang berbeda. Setelah bagian tangan dan kakinya selesai, aku mulai mengedit bagian badannya. Aku mengambil sampel spacesuit yang ada di internet, memotongnya sedemikian rupa dan menggabungkannya dengan gambar yang udah ada. Kemudian, aku menghapus kepala karakter Beans dan membuat lingkaran besi di lehernya yang menjadi tempat penguncian helm. Untuk helmnya sendiri aku memutuskan untuk mempertahankan bentuk aslinya dan hanya mengubah tekstur kacanya jadi lebih realistis. Setelah itu, aku menambahkan efek saus tomat yang muncrat dari dalam baju astronot dan karena bentuknya udah pas, aku tinggal buang bagian yang gak dibutuhin. Langkah berikutnya, aku membuat ulang mata Beans dengan kombinasi shape dan warna hitam putih mengikuti contoh aslinya, tapi dengan pencahayaan yang lebih baik. Setelah menaruh kedua bola mata di area sekitar saus tomat, aku menambahkan grafis bendera Amerika di bagian lengan atas. Sebelum akhirnya aku kepikiran untuk membuat versi lokalnya. Tapi emangnya Indonesia punya lembaga antariksa kayak NASA? Ternyata ada dan namanya bagus. INASA, Indonesian Space Agency. Kenapa nggak populer? Ya karena dananya kurang, duitnya habis dipakai MBG. Setelah ganti logo Mamarika jadi Indonesia, aku nambahin badge INASA dan logo Space Shuttle di baju astronot. Sentuhan terakhir yang gak kalah penting adalah menyesuaikan warna dan pencahayaannya pakai Camera Raw Filter. Ini dia hasil akhirnya. Di antara ketiga editan kali ini, mana favorit kalian? Komen di bawah. Aku jadi kepikiran untuk cetak gambar-gambar ini dan kirim ke kalian sebagai hadiah. Tapi masing-masing aku cetak satu aja, jadi ini eksklusif banget. Gila, keren gak sih?
Tapi mungkin nanti kalau aku udah punya modalnya. Nah, biar cepet terrealisasikan, support terus channel ini dengan cara subscribe dan share ke kenalan kalian. Orang tua, saudara, teman, sepupu, gebetan, pacar, ya siapapun lah pokoknya. Oke? Segitu aja untuk video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di konten edit berikutnya. Goodbye. Dah. Dame un